Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nafi Inayati Zahro, SE MSI CTT sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dan kelas 4A semuanya yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang masalah dalam hubungan kantor pusat dan cabang dan transaksi dalam mata uang asing. Sebelum penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk anggota kelompok 10, yang pertama ada Ulya Maulida Faiz dengan NIM 2024-12152. Lalu yang kedua ada Anggun Amalia Rizky dengan NIM 2024-12162. Yang ketiga ada Melani Setianingrum dengan NIM 2024-12164 dan saya sendiri Tia Hovifah dengan NIM 2024-12168. Baik, langsung saja ke penyampaian materinya. Perkenalkan, saya Melani Setianingrum dengan NIM 2024164 yang akan membahas mengenai masalah khusus dalam hubungan kantor pusat dan cabang. Nah, pada slide ini dijelaskan beberapa masalah khusus yang sering muncul dalam hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Masalah pertama adalah pengiriman barang ke kantor cabang yang dinota di atas harga pokok. Dalam praktiknya, kantor pusat sering mengirim barang ke cabang dengan harga yang telah ditambahkan markup tertentu. Hal ini menyebabkan munculnya laba yang sebenarnya belum direalisasi sehingga memerlukan penyesuaian saat penyusunan laporan gabungan. Masalah kedua adalah pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat. Transaksi ini dapat menimbulkan perbedaan pencatatan dan memerlukan penyesuaian agar nilai aset yang disajikan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masalah ketiga adalah keberadaan kantor cabang di luar negeri. Perbedaan mata uang dan kurs valuta asing dapat menimbulkan selisih translasi yang harus diperhitungkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih kantor pusat itu mencatat pengiriman barang ke kantor cabang apabila barang tersebut dinota di atas harga pokok. Kelebihan harga nota atau markup yang dibebankan kepada kantor cabang tidak langsung diakui sebagai laba. Sebaliknya, selisih tersebut dicatat dalam akun cadangan kelebihan harga atau sering juga disebut laba kotor belum direalisasi. Jika perusahaan menggunakan sistem persediaan fisik, pada saat pengiriman barang kantor pusat mendebit rekening koran kantor cabang sebesar harga nota, kemudian mengkredit akun pengiriman barang ke kantor cabang sebesar harga pokok barang, dan mengkredit akun cadangan kelebihan harga sebesar nilai markup. Sedangkan apabila perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, pencatatannya hampir sama. Perbedaannya terletak pada akun yang dikredit, yaitu langsung ke akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokok barang yang dikirim, serta akun cadangan kelebihan harga sebesar nilai markup. Tujuan pencatatan ini adalah memisahkan antara harga pokok barang dan laba yang masih bersifat internal, sehingga laporan keuangan dapat menyajikan nilai persediaan dan laba secara lebih wajar. Perkenalkan, saya Anggun Amalia Rizky. Di sini saya akan membahas pencatatan oleh kantor cabang. Perlu diketahui bahwa kantor cabang itu tidak mengetahui bahwa harga yang dibebankan oleh kantor pusat tersebut sebenarnya melebihi harga pokok yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kantor cabang akan mencatat transaksi pengiriman barang berdasarkan harga nota yang diterimanya. Pencatatannya dibedakan berdasarkan persediaan yang digunakan, yaitu sistem fisik dan juga sistem perpetual. Apabila menggunakan sistem fisik, maka jurnalnya pengiriman barang dari kantor pusat didebit, rekening koran kantor pusat dikredit. Namun, apabila menggunakan sistem perpetual, maka jurnalnya persediaan barang dagang didebit dan juga rekening koran kantor pusat dikredit. Nah, ketika kantor pusat mengirim barang ke cabang di atas harga pokok, nantinya akan muncul cadangan kelebihan harga yang berasal dari selisih antara rekening pengiriman kantor cabang dan kantor pusat, yang nantinya itu akan berdampak pada yang pertama, harga pokok penjualan atau HPP cabang menjadi terlalu tinggi atau overstate. Yang kedua, laba yang dilaporkan balik oleh kantor cabang maupun yang diakui oleh kantor pusat itu menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya. Yang ketiga, apabila barang tersebut
belum terjual, maka nilai persediaan akhir di cabang akan tercatat kemahalan. Oleh karena itu, agar laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan konsolidasi memberikan informasi yang sesungguhnya, maka diperlukan perlakuan terhadap cadangan kelebihan harga tersebut, yaitu dalam laporan keuangan kantor pusat dan juga dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan kantor pusat, cadangan kelebihan harga atas barang dagang yang sudah dijual oleh kantor cabang akan diperlakukan sebagai penambah laba kotor cabang. Kantor pusat itu perlu melakukan jurnal penyesuaian untuk merealisasikan laba yang sesungguhnya atas barang yang telah terjual melalui jurnal cadangan kelebihan harga di debit dan juga rugi laba kantor cabang di kredit. Saldo rekening cabang kelebihan harga yang tersisa akan menunjukkan jumlah cadangan atas barang dagang yang masih dimiliki oleh kantor cabang. Nah, saldo yang telah disajikan ini nantinya akan disajikan di dalam neraca kantor pusat sebagai pengurang rekening koran kantor cabang. Sedangkan dalam laporan keuangan konsolidasi, semua transaksi dan saldo yang terjadi antar kantor pusat dan kantor cabang harus dihapus agar tidak terjadi perhitungan ganda. Proses penghapusan ini dilakukan melalui jurnal eliminasi yang disesuaikan dengan metode pencatatan persediaan dan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan perusahaan. Jadi, jurnal yang eliminasi harus dibuat juga tergantung pada sistem akuntansi persediaan dan dasar penyusunan neraca saldo, yaitu sistem fisik dan juga sistem perpetual. Yang pertama yaitu sistem fisik. Apabila perusahaan menggunakan sistem fisik, maka jurnal eliminasi yang diperlukan akan tergantung pada dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan keuangan konsolidasi disusun dari neraca saldo kantor pusat dan kantor cabang, dan juga laporan keuangan konsolidasi disusun dari laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Untuk laporan keuangan konsolidasi disusun dari neraca saldo kantor pusat dan kantor cabang itu ada 4. Yang pertama, untuk mengeliminasi saldo rekening kantor pusat dan saldo rekening kantor cabang. Jurnalnya yaitu rekening kantor pusat di debit dan rekening kantor cabang di kredit. Yang kedua, untuk mengeliminasi saldo kelebihan harga pada awal periode, yaitu cadangan kelebihan harga atas persediaan awal, jurnalnya cadangan kelebihan harga di debit dan persediaan awal di kredit. Yang ketiga, untuk mengeliminasi saldo rekening pengiriman barang dari kantor pusat, saldo rekening pengiriman barang ke kantor cabang, dan cadangan kelebihan harga atas barang yang dikirim selama periode yang bersangkutan, jurnalnya pengiriman barang ke kantor cabang di debit, cadangan kelebihan harga di debit, dan pengiriman barang dari kantor pusat di kredit. Yang keempat, untuk mengeliminasi cadangan kelebihan harga atas persediaan akhir, jurnalnya persediaan akhir di debit dan persediaan akhir di neraca di kredit. Untuk laporan keuangan konsolidasi disusun dari laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang itu ada 2. Yang pertama, untuk mengeliminasi saldo rekening kantor pusat dan saldo rekening kantor cabang. Jurnalnya rekening kantor pusat di debit dan rekening kantor cabang di kredit. Yang kedua, untuk mengeliminasi saldo cadangan kelebihan harga baik atas barang yang sudah dijual maupun atas persediaan akhir, jurnalnya cadangan kelebihan harga di debit, persediaan akhir di debit, dan harga pokok penjualan di kredit. Selanjutnya yaitu sistem perpetual. Apabila perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka jurnal eliminasi yang diperlukan adalah 1. Untuk mengeliminasi saldo rekening kantor pusat dan saldo rekening kantor cabang. Jurnalnya rekening kantor pusat di debit
dan rekening kantor cabang dikredit. Yang kedua, untuk mengeliminasi saldo cadangan kelebihan harga pada awal periode, yaitu cadangan kelebihan harga atas persediaan awal. Jurnalnya, cadangan kelebihan harga di debit, persediaan akhir di debit, dan harga pokok penjualan di kredit. Selanjutnya yaitu contoh soal. PT ABC memiliki 2 lokasi usaha, kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di Yogyakarta. Kantor cabang menyelenggarakan akuntansi secara penuh dan neraca keduanya diambil per 31 Desember 1991. Dari neraca terlihat bahwa total aktiva kantor pusat sebesar 165 juta dan kantor cabang 60 juta. Dan juga total pasifa kantor pusat 165 juta, total pasifa kantor cabang 60 juta. Selain itu, disertai dengan keterangan persediaan cabang 25 juta berasal dari dua sumber, yaitu 17.500.000 rupiah itu berasal dari kantor pusat dengan markup 25%. Dan juga 7.500.000 dari pihak luar. Selain itu, sepanjang tahun 1991 terjadi berbagai transaksi antara kedua entitas, mulai dari pembelian barang, pengiriman barang, penjualan, penagihan, pelunasan, pengeluaran kas, pengiriman kas, pembebanan biaya kantor pusat ke kantor cabang, hingga pembagian dividen. Sekarang kita lihat masing-masing transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal. Yang pertama, mencatat pembelian barang dagang. Untuk kantor pusat, jurnalnya pembelian di debit sebesar 290 juta dan mengkredit utang dagang sebesar 290 juta. Untuk kantor cabang, jurnalnya pembelian di debit sebesar 80 juta rupiah dan mengkredit utang dagang sebesar 80 juta rupiah. Transaksi yang kedua, mencatat pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang. Jurnalnya untuk kantor pusat yaitu mendebit rekening kantor cabang sebesar 100 juta rupiah dan mengkredit pengiriman barang ke cabang sebesar 80 juta rupiah dan cadangan kelebihan harga dikredit 20 juta rupiah. Untuk kantor cabang, jurnalnya mendebit pengiriman barang dari pusat sebesar 100 juta rupiah dan mengkredit rekening kantor pusat sebesar 100 juta rupiah. Transaksi yang ketiga, mencatat penjualan barang dagang. Untuk kantor pusat, jurnalnya piutang dagang didebit sebesar 250 juta rupiah dan mengkredit penjualan sebesar 250 juta rupiah. Untuk kantor cabang, jurnalnya piutang dagang didebit 200 juta rupiah dan penjualan dikredit sebesar 200 juta rupiah. Transaksi yang keempat, mencatat penagihan piutang dagang. Untuk kantor pusat, jurnalnya kas didebit 240 juta rupiah dan piutang dagang dikredit 240 juta rupiah. Untuk kantor cabang, jurnalnya kas didebit sebesar 190 juta rupiah dan mengkredit piutang dagang sebesar 190 juta rupiah. Transaksi yang kelima, mencatat pelunasan utang dagang. Untuk jurnal kantor pusat, utang dagang didebit sebesar 275 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 275 juta rupiah. Untuk kantor cabang, jurnalnya utang dagang didebit sebesar 75 juta rupiah dan mengkredit kas sebesar 75 juta rupiah. Transaksi yang keenam, mencatat pembayaran biaya komersial. Untuk kantor pusat, biaya komersial didebit 28 juta rupiah dan kas dikredit 28 juta rupiah. Untuk kantor cabang, biaya komersial didebit sebesar 28 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 28 juta rupiah. Untuk transaksi yang ketujuh, mencatat pengiriman kas dari kantor cabang ke kantor pusat.
Jurnalnya untuk kantor pusat, kas didebit 95 juta, rekening kantor cabang dikredit 95 juta. Untuk kantor cabang, jurnalnya rekening kantor cabang didebit 95 juta, kas dikredit 95 juta. Transaksi yang ke-8, mencatat penyusutan aktiva tetap. Untuk kantor pusat, jurnalnya biaya komersial didebit Rp7.500.000 dan akumulasi penyusutan dikredit Rp7.500.000. Sedangkan untuk kantor cabang, jurnalnya biaya komersial didebit Rp3 juta dan akumulasi penyusutan dikredit Rp3 juta. Untuk transaksi yang ke-9, mencatat pembebanan biaya kantor pusat kepada kantor cabang. Untuk kantor pusat, jurnalnya rekening kantor cabang didebit Rp3 juta dan biaya komersial dikredit Rp3 juta. Sedangkan untuk kantor cabang, jurnalnya biaya komersial sebesar Rp3 juta didebit dan rekening kantor pusat dikredit Rp3 juta. Transaksi yang ke-10, mencatat pembagian dividen. Untuk kantor pusat, jurnalnya laba ditahan didebit Rp25 juta dan kas dikredit Rp25 juta. Baik, yang selanjutnya adalah neraca saldo kantor pusat dan kantor cabang PT ABC per 31 Desember 1991. Di sisi debit terdapat akun kas, piutang dagang, persediaan, aktiva tetap, pembelian, biaya komersial, serta akun timbal balik yaitu rekening kantor cabang pada kantor pusat sebesar 58 juta. Sementara pada kantor cabang terdapat akun pengiriman barang dari pusat sebesar 100 juta. Di sisi kredit terdapat akun utang, akumulasi penyusutan, modal saham, laba ditahan, penjualan, serta akun timbal balik rekening kantor pusat pada cabang sebesar 58 juta. Selain itu, terdapat informasi penting mengenai persediaan akhir. Persediaan akhir kantor pusat sebesar 50 juta, sedangkan persediaan akhir kantor cabang sebesar 35 juta yang terdiri dari barang kiriman pusat senilai 25 juta dan pembelian dari pihak luar sebesar 10 juta. Perlu diperhatikan bahwa barang kiriman dari pusat mengandung markup 25% di atas harga pokok, sehingga terdapat laba yang belum direalisasi dan harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Baik, yang selanjutnya jurnal penyelesaian dalam eliminasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jurnal pertama adalah pencatatan persediaan akhir gabungan sebesar 85 juta yang berasal dari persediaan akhir kantor pusat 50 juta ditambah persediaan akhir kantor cabang 35 juta. Jurnal kedua adalah eliminasi akun timbal balik antara kantor pusat dan cabang sebesar 58 juta. Eliminasi ini dilakukan karena transaksi internal tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Jurnal ketiga adalah eliminasi cadangan kelebihan harga sebesar 23,5 juta yang berasal dari persediaan awal dan belum direalisasikan pada periode sebelumnya. Jurnal keempat adalah eliminasi pengiriman barang internal. Pengiriman barang ke cabang sebesar 80 juta dan markup sebesar 20 juta dieliminasi terhadap akun pengiriman barang dari pusat sebesar 100 juta. Jurnal kelima adalah eliminasi laba belum direalisasi yang masih terkandung dalam persediaan akhir cabang sebesar 5 juta. Penyelesaian ini bertujuan agar persediaan dalam laporan konsolidasi disajikan sebesar harga pokok yang sebenarnya. Total jurnal eliminasi dan penyesuaian yang dilakukan berjumlah 271.500.000 pada sisi debit dan kredit. Kemudian yang selanjutnya, kertas kerja konsolidasi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan gabungan. Kolom pertama berisi saldo neraca masing-masing kantor pusat dan kantor cabang. Selanjutnya terdapat kolom eliminasi yang mencerminkan seluruh jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada slide sebelumnya. Setelah dilakukan eliminasi, diperoleh angka-angka konsolidasi. Kas menjadi 29.500.000, piutang dagang menjadi 56 juta, dan aktiva tetap 85 juta. Pada laporan laba rugi konsolidasi, penjualan gabungan tercatat sebesar 450 juta dan pembelian sebesar 370 juta. Biaya komersial setelah penggabungan menjadi 53.500.000.
Persediaan akhir yang digunakan dalam perhitungan HPP sebesar 80 juta, yaitu setelah dikurangi laba belum direalisasi sebesar 5 juta. Kertas kerja ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi internal telah dieliminasi, sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian di sini ada hasil akhir laporan keuangan konsolidasi PT ABC dan kantor cabang. Pada laporan laba rugi, penjualan konsolidasi sebesar 450 juta setelah memperhitungkan harga pokok penjualan sebesar 351.500.000, diperoleh laba kotor sebesar 98.500.000. Setelah dikurangi biaya komersial sebesar 53.500.000, perusahaan menghasilkan laba bersih konsolidasi sebesar 45 juta. Pada laporan perubahan laba ditahan, saldo awal laba ditahan sebesar 40 juta ditambah laba bersih tahun berjalan 45 juta sehingga menjadi 85 juta. Setelah dikurangi dividen 25 juta, laba ditahan akhir menjadi 60 juta. Pada neraca konsolidasi, total aset terdiri dari kas 29.500.000, piutang dagang 56 juta, persediaan 80 juta, dan aktiva tetap neto 49.500.000. Di sisi pasifa terdapat utang sebesar 55 juta, modal saham 100 juta, dan laba ditahan 60 juta. Total aset dan total pasifa sama-sama sebesar 250 juta, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan konsolidasi telah tersusun secara seimbang dan sesuai dengan prinsip akuntansi konsolidasi. Perkenalkan, nama saya Ulia Moldovais, NIM 202412152. Lanjut untuk masalah yang kedua, pengiriman aktiva antar kantor cabang atas perintah kantor pusat. Apabila perusahaan sudah berkembang, maka perusahaan dapat mempunyai beberapa kantor cabang. Jika perusahaan memiliki beberapa kantor cabang, dapat terjadi transaksi transfer aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat, seperti pengiriman kas, barang dagangan, atau aktiva lainnya. Transaksi ini melibatkan 3 pihak, yaitu kantor cabang pengirim, kantor cabang penerima, dan kantor pusat. Karena melibatkan 3 pihak, setiap transaksi harus dicatat oleh masing-masing pihak sesuai jenis transaksinya. Transfer antar cabang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pengiriman kas. Kedua, pengiriman barang dagangan yang dicatat atas dasar harga pokok. Yang ketiga, pengiriman barang dagangan yang dicatat atas harga pokok. Kita bahas yang pertama, pengiriman kas antar kantor cabang atas perintah kantor pusat. Nah, untuk kantor cabang pengirim dengan mengirim kas ke kantor cabang lain atas perintah kantor pusat, maka jumlah kas dan kewajiban kepada kantor pusat akan berkurang. Oleh karena itu, pengiriman kas ke kantor cabang lain atas perintah kantor pusat tersebut akan dicatat oleh kantor cabang pengirim. Jurnalnya rekening kantor pusat debit, kas kredit. Untuk kantor cabang penerima, dengan menerima kas dari kantor cabang lain atas perintah kantor cabang pusat, maka jumlah kas dan kewajiban kepada kantor pusat akan bertambah. Oleh karena itu, penerimaan kiriman kas dari kantor cabang lain atas perintah kantor pusat tersebut akan dicatat oleh kantor cabang penerima. Jurnalnya kas debit dan rekening kantor pusat kredit. Untuk kantor pusat, bagi kantor pusat, adanya pengiriman kas antar kantor cabang atas perintah kantor pusat akan berakibat hak terhadap kantor cabang penerima bertambah dan hak terhadap kantor cabang pengirim berkurang. Oleh karena itu, akan dicatat oleh kantor pusat rekening kantor cabang penerima debit, rekening kantor cabang pengirim kredit. Di buku ada contoh. Yang pertama, PTA yang berkantor pusat di Jakarta mempunyai beberapa kantor cabang. Pada bulan Juli 1991, kantor pusat memerintah kantor cabang Bandung untuk mengirim kas ke kantor cabang Semarang sebesar 10 juta atas tanggungan kantor pusat. Perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh kantor cabang Bandung. Transaksi ini akan dicatat oleh masing-masing pihak sebagai berikut. Pihak cabang Bandung
atau pengirim di debit rekening kantor pusat 10 juta dan kredit kas 10 juta. Untuk kantor cabang Semarang, kas debit 10 juta dan rekening kantor pusat kredit 10 juta. Untuk kantor pusat, rekening kantor cabang Semarang debit 10 juta, lalu rekening kantor cabang Bandung kredit 10 juta. Apabila untuk pengiriman tersebut harus dikeluarkan biaya, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh kantor pusat yang akan diakui sebagai biaya. Contoh kedua, PTA yang berkantor pusat di Jakarta mempunyai beberapa kantor cabang. Pada bulan Juli 1991, kantor pusat memerintah kantor cabang Bandung untuk mengirim kas ke kantor cabang Semarang sebesar 10 juta atas tanggungan kantor pusat. Perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh kantor cabang Bandung untuk mengirim kas tersebut ke kantor cabang Bandung. Membayar biaya sebesar 10.000. Perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh kantor cabang Bandung untuk mengirim kas tersebut. Pengirim membayar biaya sebesar 10.000. Transaksi ini akan dicatat oleh masing-masing pihak. Untuk pihak cabang Bandung, rekening kantor pusat kas 10 juta 10.000. Rekening kantor pusat debit 10 juta 10.000, kas kredit 10 juta 10.000. Untuk pihak cabang Semarang, kas debit 10 juta, kredit rekening kantor pusat 10 juta. Untuk pihak rekening kantor cabang Semarang, debit 10 juta, biaya debit 10 juta, biaya debit 10.000, lalu kreditnya rekening kantor cabang Bandung 10 juta 10.000. Yang kedua, pengiriman barang dagangan antar kantor cabang atas perintah kantor pusat. Pengiriman barang dagangan antar cabang atas perintah kantor pusat pada dasarnya sama dengan pengiriman kas antar cabang. Perbedaannya, barang harus dikirim 2 kali, sehingga menimbulkan biaya angkut yang lebih besar. Kelebihan biaya tersebut ditanggung oleh kantor pusat sebagai kerugian. Dengan demikian, transaksi ini menimbulkan dampak pencatatan bagi masing-masing pihak. Yang pertama, kantor cabang pengirim. Dengan mengirim barang dagangan ke kantor cabang lain atas perintah kantor pusat, maka kewajiban kepada kantor pusat berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah seluruh biaya angkut yang terkait. Lalu akun pengiriman barang dari kantor pusat atas persediaan barang dagangan berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim. Lalu biaya angkut berkurang sebesar biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim. Terakhir, kas berkurang sebesar biaya angkut yang dibayarkan untuk mengirim barang dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Oleh karena itu, transaksi ini akan dicatat oleh kantor cabang pengirim. Jurnalnya rekening kantor pusat debit, pengiriman barang dari kantor pusat kredit, biaya angkut kredit, dan kas kredit. Apabila perusahaan mencatat persediaan dengan sistem perpetual, maka rekening pengiriman barang dari kantor pusat dan biaya angkut diganti dengan rekening persediaan, sehingga jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu rekening kantor pusat debit, persediaan barang dagang kredit, dan kas kredit. Lalu untuk B, kantor cabang penerima dengan mengirim barang dagangan ke kantor cabang lain atas perintah kantor pusat, maka kewajiban kepada kantor pusat berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim, ditambah seluruh biaya angkut yang terkait. Lalu akun pengiriman barang dari kantor pusat atau persediaan barang dagangan berkurang sebesar harga pokok yang dikirim. Lalu biaya angkut berkurang sebesar biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim. Yang terakhir, kas berkurang sebesar biaya angkut yang dibayarkan untuk mengirim barang dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Apabila perusahaan mencatat persediaan dengan sistem perpetual, maka
rekening pengiriman barang dari kantor pusat, dan biaya angkut diganti dengan rekening persediaan, sehingga jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu persediaan barang dagang debit, rekening kantor pusat kredit. Lalu yang C, kantor pusat. Bagi kantor pusat, transaksi tersebut berakibat hak terhadap kantor cabang penerima bertambah sebesar harga pokok barang dan biaya angkut yang seharusnya terjadi jika pengiriman dilakukan langsung. Lalu pengiriman barang ke kantor cabang penerima bertambah sebesar harga pokok barang yang dikirim. Lalu hak terhadap kantor cabang pengirim berkurang sebesar harga pokok barang dan seluruh biaya angkut yang terkait. Lalu pengiriman barang ke kantor cabang pengirim berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim. Yang terakhir, timbul kerugian akibat kelebihan biaya angkut karena pengiriman dilakukan melalui kantor cabang lain. Oleh karena itu, transaksi ini akan dicatat oleh kantor pusat. Jurnalnya rekening kantor cabang penerima debit, pengiriman barang ke cabang pengirim debit, rugi kelebihan biaya angkut debit, rekening kantor cabang pengirim kredit, pengiriman barang ke cabang penerima kredit. Jika kantor pusat menggunakan sistem perpetual, rekening pengiriman barang ke kantor cabang tidak diperlukan sehingga tidak perlu diselenggarakan dalam pencatatan. Nah, di buku ada contoh, PT KLM yang berkantor pusat di Semarang mempunyai beberapa kantor cabang. Semua kantor cabang tidak melakukan pembelian pada bulan Agustus 1991. Kantor cabang Surakarta kehabisan barang oleh karena persediaan di kantor pusat juga sudah menipis. Maka kantor pusat memerintah kantor cabang Yogyakarta untuk mengirim barang dagang ke kantor cabang Surakarta. Atas perintah tersebut, kantor Yogyakarta mengirim 2,5 ton barang dagangan ke kantor cabang Surakarta. Untuk pengiriman tersebut, kantor Yogyakarta membayar biaya angkut sebesar 75.000. Harga pokok barang dagangan tersebut menurut kantor pusat adalah 2 juta per ton, sedangkan menurut nota diterima oleh kantor cabang yaitu 2.500.000 per ton. Waktu menerima barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang Yogyakarta telah dibebani biaya angkut sebesar 125.000, sedangkan biaya angkut dari Semarang ke Surakarta adalah 130.000. Diminta buatlah jurnal yang dibuat oleh masing-masing pihak, baik dengan sistem fisik maupun sistem perpetual. Yang pertama, sistem fisik. Untuk kantor cabang Yogyakarta sebagai pengirim, rekening kantor pusat debit 5.200.000, pengiriman barang dari kantor pusat kredit 5 juta, biaya angkut kredit 125.000, kas kredit 75.000. Untuk kantor cabang Surakarta, pengiriman barang dari kantor pusat 5 juta di debit, biaya angkut di debit 130.000, rekening kantor pusat kredit 5.130.000. Untuk kantor pusat, rekening kantor Surakarta 5.130.000 di debit, pengiriman barang ke cabang pengirim debit 5 juta, rugi kelebihan biaya angkut debit 70.000. Rekening kantor cabang Yogyakarta kredit 5.200.000, pengiriman barang ke cabang Surakarta kredit 5 juta. Untuk jurnal sistem perpetual, untuk kantor cabang Yogyakarta sebagai pengirim, rekening kantor pusat debit 5.200.000, persediaan barang dagangan kredit 5.125.000, kas kredit 75.000. Untuk kantor cabang Surakarta, persediaan barang dagangan debit 5.130.000, rekening kantor pusat kredit 5.130.000. Untuk kantor pusat, rekening kantor cabang Surakarta debit 5.130.000, rugi kelebihan biaya angkut 70.000,
Dan rekening kantor cabang Yogyakarta kredit 5.200.000. Baik, perkenalkan nama saya Tia Hovifa dengan NIM 2024121168. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang pengiriman barang dagangan yang dicatat di atas harga pokok kantor cabang pengirim. Jadi apa yang terjadi? Yang pertama ada kewajiban kepada kantor pusat akan berkurang sebesar harga pokok ditambah harga pokok barang yang dikirim ditambah cadangan kelebihan harga dan biaya angkut baik dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim maupun dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Lalu pengiriman barang dari kantor pusat apabila menggunakan sistem fisik atau persediaan apabila menggunakan sistem perpetual akan berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah cadangan kelebihan harga. Lalu biaya angkut akan berkurang sebesar biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan. Lalu kas akan berkurang sebesar kas yang akan dikeluarkan untuk membayar biaya angkut dari kantor cabang yang bersangkutan ke kantor cabang penerima. Untuk jurnalnya adalah rekening kantor pusat di debit, lalu dikredit dengan pengiriman barang dari kantor pusat, lalu kredit lagi biaya angkut dan kredit kas. Untuk sistem perpetual, jurnalnya menjadi seperti ini. Debitnya rekening kantor pusat sekian, lalu kreditnya persediaan barang dagangan dan kas. Baik, selanjutnya adalah pengiriman barang dagangan yang dicatat di atas harga pokok untuk kantor cabang penerima. Jadi kewajiban kepada kantor pusat bertambah sebesar harga pokok barang yang diterima, ditambah biaya cadangan kelebihan harga dan biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan seandainya dikirim secara langsung tanpa melalui kantor cabang lain. Lalu pengiriman barang dari kantor pusat apabila menggunakan sistem fisik atau persediaan apabila menggunakan sistem perpetual akan bertambah sebesar harga pokok barang yang diterima ditambah cadangan kelebihan harga. Untuk biaya angkut itu bertambah sebesar biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan seandainya dikirim secara langsung. Jurnalnya untuk sistem fisik sendiri adalah debit pengiriman barang dari kantor pusat, lalu debit lagi biaya angkut, dan kreditnya adalah rekening kantor pusat. Untuk sistem perpetual, jurnalnya adalah debit persediaan barang dagangan dan kredit rekening kantor pusat. Lalu selanjutnya adalah pengiriman barang dagangan yang dicatat di atas harga pokok untuk kantor pusat. Jadi yang pertama, hak terhadap kantor cabang penerima bertambah sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah cadangan kelebihan harga dan biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang yang bersangkutan seandainya dikirim secara langsung. Lalu pengiriman barang ke kantor cabang penerima bertambah sebesar harga pokok barang yang dikirim. Lalu yang ketiga, cadangan kelebihan harga ke kantor cabang penerima bertambah sebesar cadangan kelebihan harga. Lalu yang keempat, hak terhadap kantor cabang pengirim berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim ditambah dengan cadangan kelebihan harga dan biaya angkut baik dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim maupun dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Lalu yang kelima, pengiriman barang ke kantor cabang pengirim berkurang sebesar harga pokok barang yang dikirim, cadangan kelebihan harga ke kantor cabang pengirim berkurang sebesar cadangan kelebihan harga. Lalu yang keenam, terjadi kerugian karena adanya kelebihan biaya angkut, yaitu sebesar selisih antara biaya angkut seandainya pengiriman dilakukan secara langsung dengan jumlah biaya angkut dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim dan dari kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima. Kemudian jurnal yang pertama adalah debit rekening kantor cabang penerima, lalu didebit lagi pengiriman barang ke cabang pengirim, debit lagi rugi atau kelebihan biaya angkut, lalu debit lagi cadangan kelebihan harga ke kantor cabang pengirim. Lalu untuk kreditnya sendiri rekening kantor cabang pengirim, lalu dikredit lagi pengiriman barang ke kantor cabang penerima, lalu dikredit lagi cadangan kelebihan harga ke kantor cabang penerima. Untuk jurnal yang sebelah kanan adalah didebit rekening kantor cabang penerima, lalu didebit lagi cadangan kelebihan harga ke kantor cabang pengirim, lalu didebit lagi rugi kelebihan biaya angkut. Untuk kreditnya adalah rekening kantor cabang pengirim, lalu dikredit lagi cadangan kelebihan harga ke kantor cabang penerima. Untuk perbedaannya sendiri, jadi
di jurnal sebelah kiri ini lebih disukai untuk menjaga akurasi laporan posisi saldo pengiriman barang real per cabang secara real time di kantor pusat. Sedangkan jurnal yang sebelah kanan lebih ringkas karena eliminasi akun pengiriman barangnya biasanya ditumpuk atau diselesaikan sekaligus pada akhir periode akuntansi. Kemudian ini ada contoh soal, yaitu PT KLM yang berkantor pusat di Semarang mempunyai beberapa kantor cabang. Semua kantor cabang tidak melakukan pembelian sendiri. Barang ke kantor cabang dicatat 25% di atas harga pokok. Pada bulan Agustus 1991, kantor cabang Surakarta kekurangan barang karena persediaan di kantor pusat juga sudah menipis. Maka kantor pusat memerintah kantor cabang Yogyakarta untuk mengirim barang dagangan ke kantor cabang Surakarta. Atas perintah tersebut, kantor cabang Yogyakarta mengirim 2,5 ton barang dagangan ke kantor cabang Surakarta. Untuk pengiriman tersebut, kantor cabang Yogyakarta membayar biaya angkut sebesar 75 juta rupiah. 75.000. Lalu harga pokok barang dagangan tersebut menurut kantor pusat adalah 2 juta rupiah per ton. Sedangkan menurut nota yang diterima oleh kantor cabang Yogyakarta adalah sebesar 2.500.000 per ton. Waktu penerima barang dagangan dari kantor pusat, kantor cabang Yogyakarta telah dibebani biaya angkut sebesar Rp125.000, sedangkan biaya angkut dari Semarang ke Surakarta adalah Rp130.000. Jurnal yang dibuat oleh masing-masing pihak untuk mencatat transaksi tersebut baik dengan menggunakan sistem fisik maupun sistem perpetual adalah sebagai berikut. Baik, untuk sistem fisik sendiri ada 3 jurnal. Yang pertama jurnal dari kantor cabang Yogyakarta atau pengirim, yaitu di debit rekening kantor pusat sebesar 5.450.000, lalu di kredit pengiriman barang dari kantor pusat sebesar 5.250.000, biaya angkut sebesar 125.000 dan kas sebesar 75.000. Lalu jurnal kedua untuk kantor cabang Surakarta di debit pengiriman barang dari kantor pusat sebesar 5.250.000, lalu di debit lagi biaya angkut sebesar 130.000 dan di kredit rekening kantor pusat sebesar 5.380.000. Untuk jurnal kantor pusat sendiri adalah RK cabang Surakarta sebesar 6.380.000 di debit, lalu di debit lagi pengiriman barang ke cabang pengirim sebesar 5 juta rupiah, lalu kerugi kelebihan biaya angkut sebesar 70.000 dan cadangan kelebihan harga kantor cabang Yogyakarta sebesar 1.250.000. Untuk kreditnya sendiri, pengiriman barang ke cabang Surakarta sebesar 5 juta rupiah, lalu cadangan kelebihan harga cabang Yogyakarta sebesar 1.250.000 dan RK cabang Yogyakarta sebesar 6.450.000. Untuk sistem perpetual sendiri ada 3 jurnal juga. Untuk jurnalnya kantor cabang Yogyakarta atau pengirim adalah di debit rekening kantor pusat sebesar 5.450.000, lalu di kredit persediaan barang dagangan sebesar 5.375.000 dan kas di kredit sebesar 75.000. Untuk jurnal kedua adalah jurnal dari kantor cabang Surakarta, yaitu di debit persediaan barang dagangan sebesar 5.380.000 dan di kredit rekening kantor pusat sebesar 5.380.000. Untuk jurnal kantor pusat sendiri adalah di debit RK cabang Surakarta sebesar 5.380.000, rugi kelebihan biaya angkut sebesar 70 juta dan cadangan kelebihan harga kantor cabang Yogyakarta sebesar 1.250.000. Untuk di kreditnya adalah RK cabang Yogyakarta sebesar 5.450.000, lalu cadangan kelebihan harga cabang Surakarta sebesar 1.250.000. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kantor cabang di luar negeri. Di dalam penjabaran laporan keuangan yang disajikan di dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik tersebut terdapat beberapa metode. Antara lain yang pertama adalah metode current rate method. Di dalam metode ini untuk pemilihan tingkat kurs maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2, yaitu rekening timbal balik dan rekening non timbal balik.
Kita bahas yang pertama adalah rekening timbal balik. Untuk rekening timbal balik akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Termasuk dalam kelompok rekening timbal balik ini adalah RK kantor pusat dan pengiriman barang dari kantor pusat. Untuk rekening non timbal balik, semua rekening yang tidak termasuk rekening timbal balik akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal neraca. Lalu yang kedua ada non-current rate method. Ini tingkat kursnya menyesuaikan akunnya. Jadi untuk contohnya di kelompok aktiva itu akun kas dan saldo rekening deposito itu tingkat kursnya adalah tanggal neraca. Lalu investasi sementara itu tanggal kursnya history, jadi menyesuaikan. Nah, yang ketiga ada current atau non-current method. Di dalam metode ini untuk penjabaran laporan keuangan kantor cabang dikelompokkan menjadi 3, yaitu rekening lancar dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Lalu yang kedua rekening tidak lancar akan dijabarkan berdasarkan kurs historis. Dan yang ketiga rekening rugi laba akan dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata tertimbang. Lalu yang keempat ada monetary atau non-monetary method. Di dalam metode ini, untuk penjabaran laporan keuangan kantor cabang dikelompokkan menjadi 3, yaitu rekening moneter akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca, lalu rekening non-moneter akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal terjadinya, lalu yang ketiga rekening rugi laba akan dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata tertimbang. Lalu yang kelima ada temporary method. Di dalam metode ini untuk penjabaran maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu rekening neraca yang dinilai berdasarkan harga pokok historis akan dijabarkan berdasarkan kurs historis. Lalu yang kedua, rekening neraca yang dinilai berdasarkan nilai pasar atau dinilai di masa yang akan datang akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Sementara rekening rugi laba sendiri dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata. Selanjutnya adalah akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing. Akuntansi terhadap transaksi yang dinyatakan di dalam mata uang asing yang menimbulkan utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut dapat dibagi menjadi ke dalam 3 tahap. Yang pertama pada tanggal transaksi. Pada tanggal transaksi ini, aktiva, utang, pendapatan, atau biaya akan dicatat berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Lalu yang kedua pada tanggal neraca, apabila kurs mengalami perubahan, maka nilai piutang atau utang yang dinyatakan dalam mata uang asing tersebut, nilainya di dalam mata uang domestik akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut harus diakui sebagai laba atau rugi, yaitu nilai piutang akan bertambah jika nilai piutang bertambah diakui sebagai laba, jika nilai piutang berkurang diakui sebagai rugi, jika nilai utang bertambah diakui sebagai rugi, lalu jika nilai utang berkurang diakui sebagai laba. Untuk yang ketiga ada pada tanggal jatuh tempo atau pelunasan. Apabila perusahaan mempunyai piutang yang dinyatakan dalam mata uang asing, maka pada tanggal jatuh tempo perusahaan akan menerima pelunasan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Lalu yang ketiga ada pada tanggal jatuh tempo atau pelunasan. Apabila perusahaan mempunyai piutang yang dinyatakan dalam mata uang asing, maka pada tanggal jatuh tempo perusahaan akan menerima pelunasan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Kas yang diterima tersebut harus dicatat berdasarkan kurs pada saat itu. Selisih antara kas yang dinyatakan di dalam mata uang domestik dengan nilai buku piutang yang dilunasi akan diakui sebagai laba atau rugi, yaitu jika pelunasan lebih besar daripada nilai buku menimbulkan selisih laba. Hal ini terjadi apabila kurs mata uang asing tersebut mengalami peningkatan. Nah, untuk yang kedua ada pelunasan lebih kecil daripada nilai buku menimbulkan selisih rugi. Hal ini terjadi apabila kurs mata uang asing tersebut mengalami penurunan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.